Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Jadi Cerita Official. Ya, sore hari ini kita berada di Desa Pundi Mas Bigi? Desa Dolopo, Desa Dolopo, Dusun Ngurawan. Dusun Ngurawan. Ya. Oke. Kita kali ini berada di salah satu penemuan situs candi ya, Mas. Iya. Apa? Situs Ngurawan. Situs Ngurawan ya. Dan saya nggak sendirian, bersama salah satu narasumber kita. Kenal dulu Mas. Iya, Mas Ruri. Mas Ruri, ya saya bersama Mas. Nah, kali ini kita akan ngobrol dan tanya sedikit tentang sejarah dari situs Ngurawan ini. Nah, kalau boleh tahu Mas, kita langsung aja ya. Apa ini penemuannya ini situs apa sih Mas sebenarnya? Jadi untuk Ngurawan itu terbagi, penemuan Ngurawan itu dibagi 2 dekade. Pertama dulu waktu babat tanah Ngurawan sini, pemukiman pertama loh ya. Itu sudah ditemukan karena banyak benda cagar budaya itu yang sudah di atas tanah. Itu pertama. Untuk yang keduanya di tempat ini. Kalau tempat ini baru, itu 2016 kemarin. Jadi untuk situs Kedaton Ngurawan ini baru ditemukan 2016-2017, itu mulai dilakukan ekskavasi atau penggalian dari tim ahli itu dari Balar. Jadi untuk penelitian di cover dari Balar itu sampai tahun 3 kali ekskavasi Mas itu. Itu penemuan situs Ngurawan. Kalau untuk sejarahnya lain lagi nanti. Oh ya, oke. Lanjut Mas ya. Pertanyaan berikutnya, kalau di sini ini awal pembangunannya itu kira-kira itu tahun berapa Mas? Pembangunan situsnya? Pembangunan tempatnya tempat ya. Kalau di sini, kalau tempat ini baru Mas. Jadi ditemukan itu baru kan dulu penelitian. Nah, rumahnya kakek ini kan kosong. Jadi ditempatkan untuk penampungan benda-benda ini. Jadi mulai ekskavasi pertama sampai terakhir ya ini langsung dimasukkan ke sini. Dan itu untuk etalase ini dari Balar juga, dari instansi pemerintah lah, dari Dinas Kebudayaan sama Pariwisata kemarin. Oke. Pertanyaan berikutnya, Mas, apa ada cerita atau mitos di situs ini, Mas? Ya, cerita atau sejarah ya Mas. Saya akan berikan apa yang saya tahu. Jadi untuk sejarah Ngurawan itu biasanya itu yang ditanyakan, apakah benar merah putih pertama kali itu pernah berkibar di Ngurawan, kan seperti itu. Biasanya anak-anak itu seperti itu. Jadi memang benar. Jadi sejarah Ngurawan itu walaupun dulu ada kerajaan kecil namanya itu Kerajaan Gelang-Gelang, dipimpin seorang bupati namanya Jayakatwang. Jadi sejarahnya Ngurawan itu bukan kerajaan besar, kerajaan kecil atau kadipaten. Nah, itu dulu ikut kekuasaan Singosari atau Tumapel. Nah, Jayakatwang ini seorang menantu Tumapel, kelahiran dari Kediri. Setelah jadi menantu, dia diberi kekuasaan di Ngurawan ini. Nah, di tahun 1294 Masehi itu terjadi kudeta. Itu balas dendam intinya. Jadi Jayakatwang ini ternyata punya dendam. Leluhur Jayakatwang, Wisnuwardana, itu pernah dikalahkan oleh Kenarok, pendiri Singosari. Nah, di tahun itulah Jayakatwang memakai simbol merah putih untuk menyerang Singosari, dan akhirnya berhasil.
Singosari atau Tumapel runtuh. Nah, itu sejarah yang ada di Ngurawan. Makanya untuk Ngurawan ini sebetulnya bukan situs besar, cuma mempunyai sejarah yang penting. Nah, seperti itu untuk sejarahnya. Kalau untuk mitos itu terjadi mungkin setelah era Jakatwang, karena setelah dia sukses dari penyerangan tadi, dia pulang ke Ngurawan itu hanya beberapa tahun atau beberapa dekade, dia pulang ke Kediri, ke tempat kelahirannya. Itu seperti itu. Nah, setelah jenjang berapa waktu muncul Mojopahit, di sini pun masih ada pemukiman. Akhirnya ikut kekuasaan Mojopahit. Dan di sini cerita dari sesepuh Ngurawan itu pernah ditinggali setelah dari Brawijaya V. Nah, itu pernah tinggal di sini berarti? Ya. Nah, itulah yang menjadi apa ya, mitos sampai sekarang. Jadi ada ceritanya dari sesepuh Ngurawan. Kalau apa ya, referensinya saya ini kurang kuat, tapi sesepuh dari Ngurawan sini semuanya ceritanya seperti itu, dari turun temurun, maksudnya dari nenek moyang. Memang kalau Ngurawan ini kalau mau tahu tentang sejatinya Ngurawan atau sebenarnya bumi Ngurawan ini seperti apa dulunya dan sebagainya, itu ada ritualnya. Jadi dulu saya pernah tanya itu sama sepuh sini, kalau mau tahu sejatinya atau sebenarnya Ngurawan dari nyata dunia nyata sampai ke goibnya, itu ada ritualnya. Itu dengan puasa sampai 40 hari, 41 hari. Itu ada seperti itu. Nanti mungkin kalau saya kan belum ini ya, karena saya juga masih sibuk, belum ada waktu yang luang untuk melakukan yang tadi itu, ritual yang tadi. Jadi untuk cerita sesepuh yang sudah pernah melakukan seperti itu, mitos atau yang ada di Ngurawan kan gini mitosnya, siapapun pejabat yang masuk di sini itu akan lengser. Nah, itu memang dulu itu sabdo dari orang atau Trah Majapahit yang di sini itu tadi, yang mengeluarkan sabdo itu tadi. Jadi tanah Ngurawan ini disabdo. Maksudnya kalau orang dari kerajaan yang dulu sebenarnya dimaksud kerajaan dari Majapahit. Apa namanya? Negara, bukan. Orang yang dari kerajaan lah. Kalau mau menjemput orang yang di sini tadi bakal lengser. Dan itu pun terjadi sampai sekarang. Ya itu sih kalau saya yang sudah di sini loh ya. Teman-teman pejabat saya kan juga banyak. Teman-teman yang jadi pejabat. Kalau memang dari hati ini tidak ada niatan apapun yang enggak, intinya punya niat baik lah untuk ini, itu enggak masalah sebetulnya. Ya mungkin ada sih pejabat dari Kota Madiun yang lengser setelah masuk ke Ngurawan ini ada juga. Saya nggak sebutkan namanya tapi ada. Tergantung dari manusianya, dari pribadi masing-masing. Jadi memang ada mitos di Ngurawan itu pejabat masuk lengser. Kalau yang biasanya didengar itu kan cuma di Kediri ya, ternyata di sini pun juga berlaku. Betul ya, sama dengan Kediri. Kediri juga seperti itu. Pejabat yang masuk juga lengser. Pertanyaan berikutnya Mas, ini tadi sudah, kalau menurut jenengan seperti apa teknik konstruksi yang digunakan dalam di situs sini toh? Iya, di situs ini. Kalau konstruksi yang ada di sini sudah ditemukan, yang sudah terbongkar loh ya Mas. Itu ada, kalau struktur rumah atau bangunan yang dipakai ada
pakai spes sama sistem gesek. Kalau yang ditemukan Patirtan itu sistemnya gesek, jadi antar batu itu digesek. Nah, itu kalau sudah nyatu, itu dua batu bata ini kayak jadi satu, Mas. Dipisahkan sulit banget. Tanpa perekat itu, Mas? Tanpa perekat. Jadi sistemnya gesek, dikasih air, digesek sampai sama-sama rata, nanti udah diletakkan itu. Ya, yang ditemukan seperti itu. Jadi dua bata ini dipisahkan. Saya pernah mau ini mencoba yang di belakang rumah kemarin. Itu ada mencoba untuk memisahkan dua bata yang saya mau pisah. Itu kan saya kasih besi. Itu kalau di gini ya, itu saya kasih besi gini. Itu pisahnya enggak gini enggak. Dia memilih patah sini. Oh, itu sama-sama patah dua bata ini. Patah, bukan dia buka, ya? Pisah enggak. Ya. Tuh, kalau yang spes sama dengan yang sekarang. Jadi bata-bata pakai spes tanah liat tapi. Ya. Jadi ada bata, ada tanah, bata lagi. Gitu. Spesnya seperti itu. Tapi masih era modern gitu, Mas. Iya, pakai tanah. Ya. Itu pun juga kuat dan rata-rata bangunan yang ditemukan kemarin itu temboknya tebel-tebel. Itu tembok, bukan pondasi loh ya. Iya. Kalau karena gini, semua bangunan yang ditemukan benteng, tembok yang ada di belakang rumah, itu lebarnya sama, 90 cm temboknya. Lebar, ya. Itu bukan pondasi, itu tembok itu. Tembok itu. Iya, tembok. Berarti kemungkinan zaman dulu itu sudah canggih, Mas ya? Sudah canggih. Saya kadang gini Mas, nggak habis pikir. Ini yang di belakang ini kan ada terakota ini. Oh, ya kan? Iya, iya. Itu kalau orang sekarang nggak ini loh. Orang zaman dulu kok sudah bisa ngukir seperti itu. Iya. Keseniannya itu. Referensinya dari mana? Enggak, itu. Makanya itu. Kok bisa menemukan ide kayak gitu. Dah ini. Terus berikutnya Mas, ini bagaimana upaya pelestarian yang dilakukan di sini ya Mas untuk penemuan situs ini? Untuk pelestarian itu apa ya? Kalau Ngurawan ini kan namanya wisata edukasi, wisata sejarah, wisata pembelajaran. Kalau saya itu kan tergantung dari dinas terkait, misalnya dari dinas pariwisata atau dinas pendidikan dan kebudayaan. Nah, biasanya untuk upaya pelestarian pengenalan ke siswa-siswa itu dari dinas pendidikan itu mengirim ke sekolah-sekolah supaya mengirim murid-murid ke sini. Nanti kita kasih penjelasan. Namanya juga wisata edukasi, bukan kita kan kalau wisata seperti ini kan bukan view ya Mas. Iya. Yang ditawarkan. Iya. Sejarah. Nah, itu beda dengan wisata-wisata alam yang menawarkan view dan itu. Kalau wisata seperti ini adanya ya pengunjungnya biasanya itu terbagi dua apa ya, dua pengunjung, satu dari pendidikan, yang kedua dari spora natural. Tuh praktikus spora natural itu sering berarti banyak. Sering banyak. Kalau di tempat-tempat kayak gini. Nggih. Terus berikutnya, apakah ada tradisi atau perayaan yang dilakukan di penemuan situs ini, Mas? Kalau untuk khususnya sini, khususnya situs ini enggak ada. Tapi peninggalan leluhur sini ada. Dari turun-temurun ada. Jadi untuk Ngurawan ini setiap bulan Suro itu ada perayaan atau ada festival. Biasanya seperti itu. Itu setiap bulan Suro. Bulan Suro. Nanti ada biar budaya
terus ada penyembelian kambing gendit, pasti itu Mas. Pasti. Dan itu efeknya luar biasa kalau nggak dijalankan. Iya. Tuh seperti itu. Boleh nanti Mas kalau pas perayaan. Nanti kalau ini bentar lagi kan, ini paling 2 bulan lagi kan masuk Suro udah. Nanti saya kontak. Oke, siap. Nanti kita akan liput juga ya teman-teman pas prosesi. Itu ada beberapa hari Mas. Biasanya beberapa acara gitu. Ada pentas seni dan sebagainya. Iya. Ramai Mas ya? Iya, kira budaya. Iya. Terus pertanyaan berikutnya Mas. Ini apa saja tantangan yang dihadapi dalam penelitian sejarah dan ekskavasi di situs Gunawan Mas? Tantangannya apa aja Mas? Kalau tantangan waktu ekskavasi tidak ada Mas. Tidak masalah karena kita melibatkan semua elemen masyarakat, mulai dari desa, kabupaten, pihak keamanan, dinas juga komplit semua. Terus ini Mas, apakah ada hubungan antara situs Ngurawan ini sama situs-situs di sekitar daerah Lopos ini? Kalau untuk situs-situs yang ada di sini pasti ada hubungannya. Jadi di lokasi Kecamatan Dolopo itu ada yang terdekat, ada Ngembul, ada Lembah, ada Geger. Itu semua berhubungan. Jadi nggak ada hubungan kekuasaan, pasti ada hubungan keagamaan. Tuh. Berarti sini ini menganut apa Mas ajaran apa dulu? Hindu. Ya Hindu. Karena saya bilang Hindu karena di sini ditemukan Lingayan dan Yoni. Di Hindunya Hindu Siwa. Oke. Terus penemuan yang lain seperti yang berkaitan dengan itu kayak prasasti itu ada Mas di sini? Kalau prasasti malah di sini enggak ada umpak yang berangkat tahun. Itu termasuk juga namanya prasasti. Tapi kalau prasasti huruf atau kalimat-kalimat yang menyebutkan Ngurawan itu adanya di Ponorogo. Prasasti Taji, prasasti Mulama Lurung. Itu di Ponorogo semua? Di Ponorogo. Jadi penguat sejarah tadi yang saya sampaikan waktu penyerahan gelang-gelang dan memakai simbol merah putih itu di prasasti Mulama Lurung. Itu di mana itu? Di Ponorogo? Iya, Mulama Lurung. Terus ini bagaimana penemuan arkeologis di sekitar situs ini membantu memahami lebih dalam tentang kehidupan masa itu? Maksudnya gimana? Tak potong aja Mas, ini nanti dikatakan langsung nih terakhir aja Mas. Apa pesan atau pelajaran yang bisa diambil dari situs untuk generasi sekarang Mas? Jadi pesan yang saya berikan, dan ini pesan-pesan dari titipan dari senior yang pernah melakukan penelitian di sini ya. Itu pesannya untuk generasi-generasi penerus bangsa itu jangan sampai melupakan sejarah. Karena kita belajar dari pengalaman. Betul. Nah itu. Jadi kita bisa merdeka itu gimana pengorbanan mereka para pejuang-pejuang seperti itu. Jadi untuk generasi penerus jangan sampai melupakan sejarah. Tuh. Oke, jadi itu tadi ya pemirsa obrolan kita bersama Mas Ruri ya, tentang sedikit dari sejarah situs Ngurawan. Oke, buat teman-teman yang mungkin pengen tahu sejarah detail, pengen lihat apa benda-benda ini Mas bisa langsung datang ke sini dan di situs Ngurawan. Ada mapnya. Di Google Maps sudah ada, dan di depan ini ada warung yang viral itu Mas. Jual apa Mas? Itu tahu bulat. Oke.
Nanti boleh ya, yang pengen kulineran terus Kulineran komplit di depan, habis rica itu kambing. wah macam-macam mas ya. Ya, Nanti habis kulineran kenyang, pengen lihat situs bersejarah, nanti langsung bisa ketemu sama Mas Nuri nanti. iya. Ya, siap. siap. Oke, mungkin segitu dulu aja pemirsa untuk sejarah kali ini. Terima kasih sudah menonton dan saya pamit undur diri mas ya. Ya, Nanti lain waktu nanti saya nunggu info pas Iya, saya kontak nanti waktu surat acara suro itu ya. ya. Oke, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya gini mas, bilang au gitu mas ya. Au. Au gitu ya. 1, 2, 3 au.